tinggal di pondok, nggak pegang HP tapi masih tetap kecanduan masturbasi, kecanduan pornografi. Ini adalah cerita atau curhatan dari seorang yang ada di grup Facebook yang diskusi Novab Indonesia ya. Aku dulu pernah join di grup ini dan udah lama banget gak buka. Kemudian tadi aku waktu scroll di Facebook, di home gitu ya. Aku lihat postingan ini. Sebenarnya ini ada postingan lama ya. Beberapa bulan yang lalu, tapi aku baru ingat mungkin ada yang kayak komentar atau nge-up postingan ini. Ini komentar, oh sorry, ini postingan beberapa bulan yang lalu dan dia curhat panjang lebar. Dia di sini pakai anonim, jadi aku nggak bisa minta izin ke dirinya gitu siapa gitu ya, karena anonim gitu ya. Dan ya aku pikir ini menarik untuk dibahas di video kali ini, mungkin bisa jadi pembelajaran juga kalau misalnya kamu sekarang berada di dalam kondisi yang stuck, karena di sini aku melihat dia memang udah bener-bener stuck, curhat panjang lebar dan ini menarik. Dan ya, aku akan membacakan itu panjang lebar, dengerin aja. Nanti aku akan berikan point of view-ku, bagaimana pendapatku, apa yang harus dilakukan berdasarkan pengalamanku juga, karena aku pernah juga ngalamin masa-masa stuck juga yang pengen aku sharing di sini. Oke, let's go. Saya akan bacakan si curhatan itu. Oke, siap-siap ya. Ini panjang banget. Pertama kalinya gue curhat di sini, gue pakai akun anon karena gue malu sama diri sendiri. Oke. Mohon pencerahannya, abang-abang. Gue usia 22 tahun. Gue kecanduan ngocok. Gue anak pondok, bang. Entah kenapa, mungkin karena di pondok jarang pegang HP. Sekalinya megang HP, gue malah brutal suka koleksi video-video setan, yakni video bokep. Sekarang gue nganggur. Habis waktu masa belajar di pondok. Gue lagi berusaha terus cari kerja kesana kemari, masukin CV yang kaitannya sama bidang gue, yakni ngaji dan ngafal Quran. Entah kenapa, padahal gue suka baca Quran, tapi gue juga suka nonton itu, gak aku sebutin ya. Dan ngocok, gue belum bisa berhenti bang sampai sekarang. Gue udah kecanduan berat hampir tiap hari. Kalaupun gak ngocok ya nonton itu. Kemarin pencapaian gue 3 hari bang nggak ngocok dan nonton itu, sebab habis lebaran Idul Adha gue udah janji gue mau berubah. Udah gue hapus videonya di penyimpanan, sama aplikasinya juga udah gue hapus. Tapi gara-gara gue nganggur, sukanya di kamar terus, gelap-gelapan, gue juga jarang keluar kamar. Taunya keluar ya makan. Paling anti kalau ketemu orang. Jadi gue kambuh lagi bang, kayak orang sakau. Gue download lagi, gue nonton lagi, gue jadi orang yang munafik bang. Gue jadi orang yang munafik bang, gak tepat janji. Gue jadi pecundang. Gue malah gak takut dosa. Kenapa ya bang? Apa hati gue udah dimatiin sama Allah? Apa hidayahnya udah ditutup buat gue ya bang? Gue sedih banget bang. Mau ke masjid sholat gue malu sebab celana gue kena banyak sperma. Jadi malas nyuci, gue jadi pemalas. Betul, intinya gue sering di kamar gak produktif. Paling takut ketemu orang, apalagi cewek. Gue auto keringetan terus. Jadi kayak orang dongo, gak bisa ngomong. Terus kalau ketemu orang, gue kayak merasa diawasi gitu bang. Kayak orang tahu keburukan gue apa segitu. Sebegitu kerasa bang ya. Auranya buruk gue di mata orang. Apa dari pancara mata gue bisa kebaca kalau gue pecandu bokep? Bang, gue bingung sampai sekarang. Terakhir gue ngocok tadi pagi, gue bodoh banget. Gue kalah lagi dari hawa nafsu. Gue sekarang coba pakai aplikasi yang abang pakai, yang gue baca di komen. Aplikasinya Novap. Sekarang udah bertahan 8 jam. Doain gue bisa bertahan lebih lama. Gue berada di fase pengen, nah ini ekstrim. Di fase pengen BD. Kamu tau lah BD itu apa? Gak ada tujuan hidup, hidup kayak hamba banget. Hidup gue ngerasa gak berguna, gak ada impian, gak ada yang pengen dicapai. Gue merasa gak pantas buat siapapun, gak pantas buat hidup gue. Gue adalah beban terutama buat diri gue sendiri. Lebih baik gue masih nganggur sampai sekarang. Gue belum dapat panggilan. Mau sampai kapan gue gini? Gini terus, gue bingung bang, mulainya dari mana? Mohon nasihat dan masukannya bang. Gue pengen jadi diri yang lebih baik. Gue pengen jadi laki-laki sejati. Apa iya kayak gue yang anak pondok tapi suka ngocok cuma gue seorang? Tolong bang, buat gue kuat jalani hidup. Apakah masih ada harapan buat gue? Tolong kasih tahu bahwa gue gak sendirian. Ketika baca ini, aku ketawa barusan itu bukan berarti kemudian merendahkan dia, tapi kayak ngerasa aku mengingat dulu aku juga pernah di fase kayak gitu, tapi memang tidak separah si abang ini ya. Karena mungkin ada semacam pergolakan batin karena dia anak pondok. Jadi kayak apa yang dia tampilkan itu tidak sesuai dengan yang dia tahu. Jadi itu membuat dia tuh mentalnya benar-benar kena gitu ya.
dan itu benar-benar di fase fase yang paling bawah, dan usianya juga hampir-hampir sama. Aku dulu waktu sekitar usia 24 25 lah, lebih tua lah, ini kan 22 gitu ya. Aku ingat betul juga fase-fase seperti itu, fase nggak berguna, fase nggak merasa nggak layak buat siapapun. Itu benar-benar nggak tahu ya, mungkin itu quarter life crisis atau apa, tapi emang bener-bener aku ngerasa secara mental tuh berat. Apalagi kalau misalnya dulu aku juga ngelamar-ngelamar pekerjaan tidak diterima, sering ke reject juga. Dan dimana aku kerja juga, aku tinggal di kabupaten yang bisa dibilang kayak UMR di sini nggak gede itu loh, di kabupaten kecil, sehingga kayak apa ya, pilihan kerjanya juga dikit dan aku nggak bisa ngerantau gitu ya. Ada suatu kondisi yang membuat aku nggak bisa ngerantau gitu ya. Jadi ya itu fase-fase seperti itu aku pernah juga ngalamin. Akhirnya apa, pelampiasannya ke PMO, pelampiasan stresnya ke pornografi, ke masturbasi. Hampir sama persis kayak gini. Cuman si abang ini mungkin ada sebuah pergolakan batin, karena dia adalah orang yang seharusnya orang alim, seharusnya orang yang bisa baca Quran itu tidak melakukan itu. Nah, sedangkan misalnya kalau dibandingkan dengan diriku ya, aku mungkin nggak sejago dia baca Quran itu ya. Dan kayak gapnya itu nggak se ekstrim dia gitu loh. Dan aku paham betul bagaimana kenapa si si abang ini sangat-sangat merasa mentalnya turun sekali gitu ya. Dan bagaimana cara aku bisa keluar dari kondisiku dulu yang sama persis kayak seperti ini. Meskipun sih, tapi aku yakin sebenarnya kayak fondasinya sama. Terus aku yakin apa yang kulakukan itu pasti akan berguna juga buat si abang itu. Karena gini, kalau kita dengerin tadi ya, kalau kamu dengerin tadi yang dialami oleh abang ini kan, dia pertama kali terjerumus dalam aktivitas PMO. Kemudian dia tuh terjerumusnya itu semakin terjerumus. Ibaratnya gini lah, dia itu udah nyasar nyasar banget, sampai akhirnya efeknya dia jadi social anxiety. Social anxiety-nya gimana? Anxiety itu adalah, social anxiety adalah ketika pikiran kita itu berpikir bahwa orang akan menganggap kita aneh. Padahal sebenarnya orang itu punya dunianya masing-masing. Orang itu nggak peduli dengan diri kita. Tapi karena kita tahu bahwa kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan hal buruk. Ya kayak gini lah, kayak seorang seorang buronan. Oke, seorang buronan itu pasti anxiety banget ketika di jalan gitu, ketika di keramaian. Anxiety kalau misalnya ada yang mengenali dirinya, padahal mungkin orang-orang itu juga nggak tahu gitu ya apakah dia itu buronan atau enggak, tapi karena dia udah memiliki sebuah catatan rekor dosa tadi, dia jadi aduh, jadi ketakutan sendiri. Nah, sama halnya dengan si abang tadi, dia tahu bahwa dia udah melakukan dosa, dia udah tahu bahwa dia ibaratnya tuh udah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan agamanya. Ya makanya dia ada perasaan anxiety seperti itu, padahal sebenarnya orang-orang itu nggak peduli juga dengan diri kita gitu loh. Tapi karena ketakutan kita, anxiety kita itu ya membuat kita jadi takut untuk keluar, untuk membuat kita jadi takut untuk berbicara dengan lawan jenis tadi yang dibilang tadi. Dan ya seperti yang aku bilang tadi, dari kecanduan kemudian dia jadi mengurung diri dalam kamar, ibaratnya adalah no lab lah. No lab di kamar, terus nggak ada cahaya, nggak ada apapun itu ya, pokoknya dalam dunia yang benar-benar gelap. Tidak tidak hanya perumpamaan dari sebuah kegelapan, tapi emang benar-benar kamarnya gelap, dunianya gelap gitu ya. Dan ini akan memperparah apa yang sudah parah, jujur aja. Kalau semakin diterus-terusin, memang pikiran-pikiran untuk mengakhiri hidup itu sangat real terjadi gitu ya. Ini banyak kayak pria yang ngalamin hal kayak gini, yang apa ya, awalnya berawal dari kecanduan pornografi, tapi membuat akhirnya mentalnya itu turun, mentalnya itu jadi jeblok. Hanya terlintas pikiran kayak gitu. Makanya kayak kecanduan PMO itu juga serem juga kan, itu mempengaruhi mental juga, ada pikiran-pikiran kayak gitu.
Nah, apa yang harus dilakukan ya? Apa yang harus dilakukan kalau aku jadi abangnya gitu ya? Berdasarkan pengalamanku, kita mung- kita mungkin berpikir bahwa yang harus dilakukan itu membuat sebuah perubahan yang besar gitu ya, membuat sebuah life changing yang habit yang besar, yang secara masif itu ya. Kalau kita hidup sangat gelap, kita harus menyalakan lampu yang besar agar langsung terlihat. Tapi nggak sesimpel kayak gitu, nggak segampang kayak gitu. Karena banyak kan, kayak aku juga ngalamin. Ketika di momen berat, aku pengen melakukan banyak hal agar hidupku itu menjadi baik. Tapi hanya bertahan beberapa hari aja. Akhirnya kembali lagi pada kebiasaan lama. Kenapa? Karena secara tubuh kita, otak kita, kita kita itu kalau misalnya udah stick pada sebuah habit, pada sebuah kebiasaan, itu kita nggak bisa langsung kayak kayak gitu, nggak bisa langsung masuk kayak gitu, nggak bisa. Memang harus pelan-pelan. Kalau kamu berada di sebuah ruangan yang gelap, cara paling masuk akal ya sesimpel coba nyalain korek dulu gitu ya, sekecil kayak gitu. Terus ada sebuah cerita yang menarik ya, yang ini fakta sih, bukan sekedar cerita. Jadi kayak kalau kalau kamu adalah seorang pilot dan kamu menggeser menggeser arah pesawat itu hanya 1 derajat saja ya, itu akan membuat pesawat itu bergeser beberapa beberapa mil gitu ya, ratusan mil atau ribuan mil, aku lupa. Pokoknya hanya 1 derajat saja itu menentukan arah perubahan pesawat. Itu hanya 1 derajat saja ya. Kita berpikir bahwa semua hal itu harus dilakukan secara sporadis, harus gede-gedean, perubahan itu secara cepat. Tapi it doesn't work, itu nggak bisa gitu ya. Apalagi kalau misalnya kondisi kamu tuh sekarang udah di lembah yang paling dalam seperti abangnya ini. Yang masuk akal ya mulai dari hal kecil terlebih dahulu gitu ya. Oke, langsung aja misalnya kayak dengan kondisi ya, aku akan berikan kayak saran ya dengan si abang yang lakukan. Mungkin kalau misalnya masih takut untuk keluar, takut untuk ngobrol dengan orang gitu ya, coba keluar rumah, jalan-jalan. Nggak usah peduli, nggak usah takut, nggak usah berharap kamu ketemu orang. Kamu cukup jalan pagi aja atau jalan-jalan gitu ya. Dengan menggerakkan tubuhmu, dengan kamu keluar, itu akan membantumu untuk memberikan sinyal pada otak bahwa aku sekarang memulai habit baru. Dan aku yakin semua orang pasti bisa berjalan kaki lah. Katakanlah gini lah. Oke, mungkin ekstrimnya gini. Kamu mungkin obesitas atau apa gitu ya. Kamu nggak bisa olahraga. Kamu badanmu mungkin udah, kalau disuruh nge-gym, disuruh melakukan aktivitas yang berat kayak lari, itu nggak bisa gitu ya. cepet cepet capek dan hanya akan bertahan beberapa hari aja. Dan jujur itu nggak long last, nggak bagus. Tapi kalau kamu mulai dari kecil, oke katakanlah kamu workout di dalam kamar lah gitu ya. Kamu kayak workout di dalam kamar, mungkin kamu sambil jumping jack. Mungkin kalau kamu nggak tahu jumping jack, kamu googling aja gitu ya. Kamu loncat-loncat, kamu squat jump. Intinya adalah bagaimana kamu mengubah hidupmu itu agar bisa bergeser 1 derajat saja berbeda dengan kondisi sekarang. Karena kenapa? Kalau misalnya kamu nggak ada perubahan sekecil apapun, ya udah terus pesawat itu akan terus melaju ke tujuan yang udah memang kamu arahkan di situ loh. Arahkan itu 1% aja, itu akan membuat perubahan yang besar. Tapi memang butuh waktu, memang butuh apa ya, kesabaran. Tapi aku percaya bahwa dengan perubahan yang sedikit demi sedikit, itu jauh lebih long last daripada kamu langsung pengen, oke aku akan berubah, aku akan jadi pria sejati, aku akan mempelajari banyak hal. Dari seorang yang bisa dibilang loser, dari seorang yang bisa dibilang no lab,
Itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal, mental kamu tuh udah jeblok sekarang. Untuk mempelajari banyak hal pasti akan mental. Kembali lagi, ketika kamu mempelajari banyak hal, kamu melakukan banyak hal, karena mental kamu itu belum kuat, kamu merasa bahwa kamu gak bisa melakukan sesuatu hal, itu justru menambah lagi depresi kamu. Bagaimana kamu depresi, bagaimana kamu stres, yang seperti yang kamu bilang tadi di situ. Kamu setiap kali kamu merasa stres, setiap kali kamu merasa depresi, sebenarnya karena kamu tidak bisa menepati apa yang udah kamu bilang di awal gitu ya. Dan aku juga sering ngalamin kayak gitu. Ketika aku stres, depresi, katakanlah gini lah, pagi hari ini aku pengen produktif, aku pengen bikin konten 2 atau 3 atau berapa gitu ya. Tapi ternyata dalam dalam prosesnya di hari mau tidur, aku nggak bikin konten sama sekali. Malamnya pasti aku kayak merasa bersalah, aku depresi, aku kayak merasa nggak berguna karena aku udah bikin janji di awal, ternyata aku menunda-nunda. Karena kenapa? Karena berpikir bahwa dua konten, meskipun itu hanya dua tiga konten ya, tapi itu jadi beban yang besar itu ya. Kecuali aku kayak bilang satu konten aja gitu ya, menurutku itu sangat masuk akal bagiku. Itu justru lebih long last gitu ya. Satu konten katakanlah 2 menit, 3 menit, nggak usah panjang-panjang lah. Itu membuatku happy karena pencapaian. Kalau kamu berpikir bahwa kamu harus melakukan banyak hal, tapi kamu nggak sadar dengan kapasitasmu, itulah yang membuat kamu semakin depresi. Ya itulah, kembali lagi pada siklus PMO. Saranku adalah, ya mungkin paling masuk akal adalah keluar rumah, jalan-jalan, jogging, walking, jalan aja nggak usah lari, nikmati. HP ditaruh di dalam rumah, nggak usah dibawa, udah kamu pergi keluar jalan, nggak usah peduliin orang. Pakai kacamata hitam mungkin kalau kamu takut, karena kamu butuh untuk menavigasikan arah hidupmu. Itu mungkin butuh sebuah effort. Ya memang butuh sebuah effort ya. Dalam menentukan arahmu itu butuh effort. Kamu nggak bisa terus-terusan seperti itu sampai nunggu momen, nggak bisa. Kamu harus paksain, tapi paksain itu untuk suatu hal yang less pressure lah. Kalau misalnya disuruh untuk langsung nge-gym, mayoritas pasti akan mental. Belum lagi ketemu orang-orang nge-gym, belum lagi ketemu orang yang badannya udah keren. Kemudian mungkin di gym itu ketemu cewek, menurutku akan jadi pressure besar buatmu. Tapi kalau kamu coba keluar jalan kaki di sekitar kompleksmu atau di mana gitu ya, nggak usah lama-lama, 20 menit 30 menit setiap hari. Aku yakin kalau kamu melakukan itu selama 30 hari ke depan, pasti, aku akan garansi, pasti akan ada perubahan di mental kamu. 1 minggu mungkin akan terasa berat, tapi lama-lama kamu akan merasa aku butuh itu. Aku butuh jalan kaki itu. Dan lama-lama kamu akan kayak, setiap kali kamu merasa stres, setiap kali kamu merasa depresi, kamu keluar. Karena itu yang ku alami dulu. Kalau aku stres, aku depresi, aku pasti keluar. Entah dimanapun, aku pasti jalan-jalan. Dan it works gitu loh. Itu akan membantumu. Karena kenapa ya? Karena memang alam itu, nature itu healing gitu ya. Karena kita di dalam kamar terus, di kayak gini, di beton kayak gini, ya kita stres. Apalagi kita berhadapan dengan layar setiap hari, itu adalah artificial world gitu loh. Itu dunia buatan, bukan dunia asli. Dunia asli ya kamu keluar, kamu nikmati suasana alam, angin, kamu lihat pohon, kamu lihat macam-macam, kamu ketemu orang. Kalau kamu takut ketemu orang, ya udah nggak usah disapa, tapi at least kamu melihat di situ ada orang, oh ada orang asli. Itu ada pertukaran energi. Itu hal simple yang bisa kamu lakukan, hal sederhana. Aku nggak akan nyuruh kamu untuk nge-gym, aku nggak akan nyuruh kamu baca buku, nggak akan nyuruh juga. Ya mungkin kalau misalnya sebenarnya bagus ya untuk ber, berdoa pada Tuhan, tobat pada Tuhan, itu bagus banget itu ya. Itu juga harus ditambahkan
Tapi kayak aku memberikan kayak sebuah key take action yang nggak banyak orang sarankan. Keluar rumah, jalan kaki, 15 menit, 20 menit, 30 menit, pasti akan ada perubahan. Itu mudah banget. Semua orang bisa jalan kaki. Nggak usah nyapa orang kalau kamu punya social anxiety. Aku yakin social anxiety kamu pasti akan juga mereda. Karena kenapa? Ternyata setelah kamu jalan kaki selama 30 hari, orang itu nggak seseram itu kok. Orang itu ternyata punya dunianya masing-masing. Mungkin selama ini kita itu cuman kepedean aja. Semua orang melihat diri kita gitu ya. Semua orang punya dosa, semua orang punya kesalahan gitu ya. Kebetulan kesalahan kita, aib kita ya PMO gitu ya. Oke? Aib kita adalah kita kecanduan pornografi, kita kecanduan masturbasi. Tapi kamu ada di proses yang udah bener, kamu ada di proses yang penyembuhan. Jadi apa salahnya gitu ya? Kamu nggak salah di sini. Kamu udah berada di jalan tobat gitu ya. Itu mungkin yang pengen ku sampaikan di video kali ini karena udah azan maghrib. Aku tutup video kali ini ya. Sampai jumpa di next day. See you.